Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan pajak di acara hari ini, yaitu Reboan live Instagram dari KPP PMA 1. Setelah beberapa minggu lalu kita sempat berjumpa dengan narasumber Pak Ali sama Pak Agus. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan tim dari kami, yaitu perkenalkan, saya Tommy dan di sebelah kiri saya adalah Kak Amelia. Kak Amelia, kami berdua adalah penyuluh pajak di KPP PMA 1. Baik kawan pajak, secara rutin kita akan edukasi kawan pajak dan kita ucapkan terima kasih kepada beberapa kawan pajak yang sudah bergabung. Taxman, ada berapa orang yang bergabung kali ini? Sudah 50 orang. 50 orang. Wah, terima kasih atas kehadirannya kawan pajak. Dan kali ini karena antusiasme kawan pajak yang luar biasa, setiap hari Rabu kita akan berikan satu materi yang spesial, ya, yang sangat dekat dengan dunia kawan pajak. Yaitu apa? Yaitu kita ke depannya kurang lebih sampai 3 atau 4 kali live Instagram kita akan bahas terkait apa, Mbak Amel? Pajak profesi. Ya, pajak profesi ini sangat unik kawan pajak. Tiap profesi memiliki aspek perpajakan yang berbeda. Tentunya Anda penasaran kan? Mari kita simak bersama-sama. Untuk sesi kali ini kita berdua akan membahas aspek perpajakan terkait dengan pembuat konten daring. Nah, kawan pajak keseharian pasti sudah akrab dengan konten-konten media sosial, baik itu X, Twitter, sekarang namanya X, kemudian YouTube, kemudian Instagram, kemudian yang asik goyang-goyang apa Mbak? TikTok, ya, TikTok dan lain sebagainya. Para pembuat konten ini sekarang menjadi profesi baru yang sangat menjanjikan, ya, menjanjikan. Kalau kita baca di media-media, mereka penghasilannya sangat luar biasa dan itu sangat menarik karena banyak sekali cuan masuk terkait dengan konten-konten yang berhasil diupload. Nah, untuk itu kawan pajak membuka acara ini, izinkan saya membuka dengan, kalau bisa dengan pantun. Kali ini saya akan buka dengan sebuah quotes dari Bapak teknologi kita yang kita sangat hormati, yang sangat banggakan, yaitu aset terbesar Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Ya, saya ambil satu quotes dari beliau seperti ini: keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik dari mereka yang senantiasa berusaha. Luar biasa, tepuk tangan buat Bapak B.J. Habibie. Nah, kita harapkan hari ini kita juga berusaha di sela-sela waktu istirahat kawan pajak, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ya, kita belajar sebentar, kurang lebih 15 menit sampai 30 menit ke depan. Kita belajar sejenak tentang aspek perpajakan pembuat konten daring. Daring itu apa sih Mbak? Online, kalau orang biasanya online, ya, dalam jaringan disingkatnya, ya, dalam jaringan atau membuat konten online kalau sekarang, ya. Jadi kawan pajak, sebelum masuk ke berapa persen atau objek subjek dan lain sebagainya, kita perlu reminding dulu bahwa menjadi seorang wajib pajak di Indonesia itu kita memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini tolong disimak baik-baik. Siapa tahu nanti keluar kuis, ya. Setiap yang kami sampaikan tolong disimak baik-baik karena hari ini ada kuis. Ada kuis hadiah yang sangat menarik, ya. Nanti akan dikirim ke alamat para kawan pajak yang beruntung. Ya. Yang pertama, hak wajib pajak itu hanya 3. Ya. Hanya 3. Simpel saja. Apa saja Mbak Amel? Untuk hak wajib pajak hanya ada 3. Yang pertama, hak untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan atau SPT sepanjang belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua, hak wajib pajaknya adalah mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak paling lama 3 bulan. 3 bulan. Sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Dan hak yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil di bidang perpajakan. Jadi untuk hak kesimpulannya ada 3 kawan pajak. Kalau Anda menjadi wajib pajak di Indonesia ada 3 hak.
Yang pertama adalah melakukan pembetulan, singkatnya ya. Yang kedua mengajukan keberatan. Yang ketiga mendapatkan pelayanan yang adil. Oke? Nah, itu pelajaran yang pertama. Kalau ada hak, tentunya ada namanya kewajiban. Kita lihat kawan pajak, kewajiban dari wajib pajak di Indonesia apa saja? Kalau hak ada 3, kewajiban ada 4. Nah, kewajiban ini disingkat dengan DHSL. Daftar, hitung, setor, dan lapor. Jadi cukup 4. Daftar, hitung, setor, lapor. Apa Mbak Mel? Kewajiban pajak, daftar, hitung, setor, dan Lapor. Yang kita ulang-ulang nanti keluar ya kuisnya. ini clue yang pertama ya. Oke, yang dimaksud dengan daftar di sini adalah kawan pajak jika menerima penghasilan sudah melebihi dari 4.500.000 dalam sebulan dari hasil kontennya yang di-upload tadi, maka wajib mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan yang namanya nomor pokok wajib pajak. Jadi limit untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak adalah sebesar berapa? 4.500.000. Nah, setelah kita mendaftarkan, nanti kewajiban berikutnya yang kedua, yaitu hitung. Jadi kita harus menghitung sendiri berapa penghasilan yang kita terima. Dan di sini penghasilan ini akan dibuktikan dengan namanya bukti potong. Jadi kalau dari vendor kita tentunya mendapat penghasilan nanti akan langsung dipotong oleh pemberi kerja. Nah, di sini wajib bagi kita untuk meminta namanya bukti pemotongan ya. Jadi itu kewajiban daftar dan hitung ya. Berikutnya Mbak Amel, yang ketiga kewajibannya adalah setor. Kalau kita sudah menghitung tadi hasilnya berapa, masih ada pajak yang kurang dibayar. Nah, kewajiban kita adalah menyetorkannya ke kas negara melalui bank, kantor pos maupun merchant online. Ini menarik ya, merchant online. Sekarang bayar pajak nggak cuma lewat bank ya, atau kantor pos, tapi bisa merchant online seperti toko online. Nggak boleh sebut merek ya. Oke. Toko oranye dan toko hijau atau toko-toko yang lain ya. Hijau muda, orange tua dan lain sebagainya ya. Baik, setelah setelah daftar, hitung, setor, terakhir kewajibannya apa? Yang keempat? Terakhir adalah lapor. Lapor kawan pajak ya. Setelah 3 rangkaian tadi, yang terakhir adalah melaporkannya. Tapi sekarang nggak perlu antri ke KPP ya Pak Tommy. Iya, nggak perlu antri. Yang dulu kan kayaknya udah pertanggal 31 Maret kita udah gimana nih ya, panas-panas gitu ya. Cukup lewat handphone sudah bisa melalui e-filing kawan pajak. Oh ya, jadi ada e-filing, kita tidak perlu antri lagi ya. Baik, kita review sedikit. Kalau hak ada berapa tadi? Ada 3. Kalau kewajiban ada 4 ya. Daftar, hitung, setor, lapor ya. Nah, berikutnya setelah memahami hak dan kewajiban sebagai konten kreator, kawan pajak, sekarang kita masuk ke subjek dulu ya. Subjek pajak atas PPh atas konten kreator. Siapa saja? Yang pertama siapa, Mbak? Yang pertama ada desainer grafis, fotografer, desainer situs, dan yang keempat ada videografer. Ada desain grafis, desain situs, fotografer, dan videografer. Beda fotografer sama videografer apa sih, Mbak? Beda hasilnya mungkin ya Pak ya? Beda hasil. Foto ya Pak? Foto hasilnya foto ya, pinter ya. Kalau video hasilnya video kawan pajak. Nggak mungkin kalau video hasilnya makanan gitu kan, nanti jadi makanan grafer nanti. Saya suka ini tes. Nah, selain 4 tadi, ada juga subjek pajak lain dari bidang usaha konten kreator kawan pajak. Nah, subjek pajak berikutnya adalah selebgram. Yang lagi booming ya Pak. Yang lagi booming ya, banyak sekali selebgram di Indonesia. Kemudian kalau bermainnya di YouTube, di video, namanya YouTuber. Kemudian ada juga web developer dan web programmer. Jadi itu ada 8 subjek pajak terkait dengan pajak atas konten kreator daring tadi ya. Nah, itu terkait subjek pajak namanya. Jadi
setelah tahu siapa subjek pajaknya, jangan-jangan kawan pajak yang lagi nonton, wah berarti aku harusnya daftar dong, karena kemarin baru masuk rekening ini 5 juta nih, udah sebulan lebih dari 4.500.000 nih. Caranya gimana Mbak Amel kalau mau daftar itu? Baik, kalau sudah memenuhi yang tadi 1 bulan penghasilannya di atas 4.500.000, saatnya bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ada 2 saluran kawan pajak. Yang pertama melalui daring, yaitu di https://irek.pajak.go.id. Ya, gampangnya ketik aja di Simbah Google ya, bagus itu. irekpajak.go.id, nanti akan langsung terkoneksi dengan situsnya. Diikuti aja langkah-langkah di situ. Selain cara online atau cara daring, ada juga datang langsung. Oh, datang KPP langsung, atau KP ya. 2 KP terdekat. Ya, nanti silaturahim dengan teman-teman di KPP akan ketemu, dilayani dengan ramah dan baik hati nanti. Oke. Jadi itu cara untuk mendaftarkan diri. Nah, sekarang syaratnya kawan pajak. Jadi syarat untuk bisa mendaftarkan diri tentunya yang pertama adalah dibutuhkan salinan KTP. Ya. Jadi untuk yang datang langsung dibutuhkan salinan KTP. Tetapi kalau untuk yang daftar secara daring itu dibutuhkannya adalah scan, ya, hasil scan, hasil pindaian KTP. Kemudian yang kedua apa Mbak Mel? Harus memiliki alamat surel atau surat elektronik atau Email ya, bisa alamatnya email. ya kawan pajak. Email, dan diharapkan emailnya bukan email abal-abal kawan pajak, email yang aktif. Karena nanti kita menghubungi wajib pajak atau berkomunikasi antara petugas pajak dengan wajib pajak melalui email tadi, email yang aktif. Nanti pelaporan notifikasinya juga. Oh iya, notifnya juga lewat email. Jadi pastikan email yang didaftarkan ya yang sebenar-benarnya dan valid, ya, aktif. Nah, itu adalah terkait subjek sekaligus bagaimana cara kita mendaftarkan diri. Ini saat yang dinanti. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saatnya kita kuis. Mana tepuk tangan yang menonton ya? Siapkan jempol Anda. Hadiahnya kali ini, oh my god. Wow, bagus banget. Bagus banget. Ini satu set ya, Min. Betul. Ini satu set kawan pajak. Kita kayak live Shopee ya. Kawan pajak. Ini ada sebuah jam digital yang bisa membangunkan Anda di pagi hari atau mengingatkan tiap hari Rabu ada acara live Instagram. Nanti alarmnya dibunyikan ya. Jam digital asli. Kemudian ada speaker Bluetooth. Ya, jadi nanti pas nonton live Instagram bisa di-share dengan teman-teman sekantornya atau setokonya nih, bisa kedengeran, ilmunya bisa belajar bareng-bareng. Ada kabelnya, ada ini komplit. Ini diberikan kepada 1 orang pemenang. Ya, kita siapkan jempol Anda. Oke, sudah ada berapa viewer di sini? Siap bertarung? 50? 35. Oke, 35 orang memperebutkan 1 buah hadiah. Oke, pertanyaan apa Mbak Mel? Pertanyaannya, kalau tadi yang menyimak ya, rangkaian tadi ada dari awal tuh ada hak, ada kewajiban. Pertanyaannya? Pertanyaan saya mau disebutin dong, apa kewajiban sebagai wajib pajak Indonesia. Sebutkan 4 kewajiban. Ya, tadi. Nah. Yuk, silakan diketik. Yang benar pertama akan dipilih oleh. Hadiahnya bagus banget loh, jam digital. Ini kalau malam hari menyala ya Mas Tadi, sekaligus berfungsi sebagai lampu tidur nantinya. Betul. Nah, ayo teks Min. Siapa? Kewajibannya gampang banget. Gampang banget tadi, ada 4. Kewajiban sebagai wajib. Singkatannya nih apa? Kita kasih clue-nya. Oh ya. D H S L. Nah, sekarang tinggal kepanjangannya apa? Diketik ya. Oke, kita tunggu. Kayaknya sudah mulai dapat nih pemenangnya nih. Kak, sudah ada. Oke, selamat. Yasmin. Selamat. Anda siap untuk berkaraoke. Karaoke dengan Keren hadiahnya. dengan speaker Bluetooth dan
ada jam alarm yang akan mengingatkan Anda Rebo depan akan ada live Instagram dari PMA 1. Textmin ya Kak, jamnya mirip punya Jamnya, Textmin. iya, ini terinspirasi dari Textmin, jangan belinya kodian ini Textmin ini. Tahu aja. Oke, Textmin kita keren ya. Sini. Dan pemenangnya adalah, biar bisa di zoom, Yanti Sukima. Selamat Bu Yanti Sukima. Nanti Anda akan dicek sama Textmin. Jangan di-blok ya, Textmin kita jangan di-blok. Oke, nantikan yang lainnya. Terima kasih Textmin. Silakan kembali ke alamnya. Kita kembali ke materi. Waktu tinggal 15 menit lagi. Oke. Mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi hak sudah, kewajiban sudah, subjek sudah, kemudian pendaftaran sudah. Apa syarat daftar sudah. Masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita masuk ke objek pajak. Nah, objek pajak untuk konten kreator apa saja? Yang pertama adalah biaya jasa atau biasa kita familiar dengan sebutan fee. Ya. Yang dimaksud dengan fee atau biaya jasa adalah imbalan jasa atas pembuatan segala jenis konten. Nah, garis bawah, segala jenis konten, termasuk di dalamnya adalah bonus. Kemudian yang kedua adalah berupa gaji atau upah atau bonus dalam hal pembuatan konten daring disewa untuk 1 atau beberapa bulan. Ya, jadi ini bisa berupa fee, bisa berupa gaji, upah, atau bonus. Berikutnya apa Mbak Amel, objek pajaknya? Endorsement. Ini lagi ngetren juga nih Pak. Lagi ngetren ya, endorsement ya. Apabila diterima dalam bentuk barang dihitung sesuai dengan nilai di pasar. Ya, kalau endorsementnya dia mempromosikan suatu barang dan barangnya diambil. Misalnya sampean mempromosikan mobil listrik misalnya, dan mobilnya diberikan kepada buat konten, maka ya dihitung sesuai dengan nilai pasar barang tadi. Ya. Kemudian berikutnya apa lagi Mbak Amel? Ada Google AdSense. AdSense, maaf. Ya. Google AdSense. Oke. Gimana? Itu penghasilan yang dihitung dengan modal revenue per klik saat dibayarkan. Jadi Google AdSense di sini menghitungnya ada yang modelnya revenue per klik saat dibayarkan. Jadi hitungnya adalah pada saat dibayarkan. Ya. Apalagi, nah kalau kita sudah tahu objeknya, sekarang pengen tahu dong berapa tarifnya. Ya, jadi kalau udah tahu subjek, objek, sekarang tarif. Nah, tarif terkait dengan pajak membuat konten ini adalah jika kita omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, jadi disetahunkan dulu Mbak Mbak. Dalam setahun kalau di bawah 4,8 tarifnya kecil sekali, yaitu 0,5% dan hanya menyetorkan 0,5% dari total fee yang diterima setiap bulan. Jadi 0,5% tarifnya. Nah, kalau untuk penghasilannya yang di atas 4,8 miliar, maka kawan pajak pembuat konten wajib menyelenggarakan pembukuan. Mulai dicatat, dilakukan pembukuan. Kemudian penerapan pajaknya adalah menggunakan penghitungan PPh secara normal dengan tarif berlapis sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang KUP. Ya, tarif berlapis itu apa? Nanti kawan pajak bisa menghubungi ekor representatif, di mana kawan pajak di administrasikan NPWP-nya. Silakan telepon, hubungi kirim pajak 1500200. Saya AR-nya siapa ya Bu? Nah, nanti ngobrol-ngobrol dengan AR-nya atau dengan helpdesk di mana KPP terdaftar. Jadi tarif iya terdaftar, di mana kawan pajak mendapatkan NPWP. Tarif berlapis itu apa? Kemudian yang ketiga, kalau omset kita lebih dari 4,8 miliar setahun, jangan lupa kawan pajak wajib dikukuhkan sebagai PKP. PKP itu apa sih? Pengusaha kena pajak. Jadi sudah ada kewajiban-kewajiban PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi ada 3 hal. Jika kita lebih dari 4,8 miliar setahun omset kita. Yang pertama, wajib pembukuan. Yang kedua, menggunakan perhitungan tarif berlapis, dan yang ketiga wajib dikukuhkan sebagai PKP Mbak Amel. Selanjutnya Mbak Amel.
bagaimana nih Pak kalau dengan yang pajaknya sudah dipotong? Nah, Iya, kadang kita terima sudah bersih ya, internet ya. Yang tadi kita harus minta bukti potongnya kawan pajak. Nah, pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dapat dikreditkan kawan pajak di dalam SPT tahunan yang kita laporkan dan nantinya akan mengurangi atau jadi pengurang jumlah pajak yang terutang. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan juga, pastikan kalau memang kita dipotong, jangan lupa untuk minta dan menyimpan bukti potongnya. Nah, demikian kawan pajak, itu terkait dengan subjek, objek, dan tarifnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bayar sendiri? Itu ada namanya kita harus membuat kode billing kawan pajak. Nah, saluran untuk pembuatan kode billing antara lain yang pertama bisa melalui DJP online akun masing-masing kawan pajak. Dua, bisa langsung datang ke pajak ke KPP atau KP2KP. yang ketiga Bisa melalui SMS billing. oke, Yang keempat bisa melalui bank persepsi. ya di customer service tentunya. Biasa. Bank persepsi itu apa sih? Bank utama ya? Ya. Bank Himbara, bank BUMN lah. Ya, bisa Mandiri, BNI, BRI, dan lain sebagainya. Atau melalui Yang terakhir melalui kring pajak telepon. 1.500 200. Nah, ini saluran untuk membuat billing. Kemudian kalau sudah membuat kode billing, tinggal nyetornya ini. Ya, nyetornya bisa melalui bank persepsi atau bank loket bank, kemudian melalui kantor pos, bisa datang ke mesin ATM, kemudian ke merchant online, yaitu yang toko oren sama toko hijau dan toko biru, ya, atau melalui internet atau SMS banking. Nah, itu saluran pembayaran kawan pajak. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada yang sulit ya untuk membayar pajak sebenarnya. Oke. Nah, terakhir, kewajiban terakhir tadi sudah daftar sudah, hitung sudah, setor sudah, sekarang lapor. Nah, batas waktu untuk penyetoran massa ada tanggal 15 bulan berikutnya kawan pajak. Kemudian kalau penyetoran untuk tahunannya adalah paling lambat 31 Maret bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan apa saja Mbak Amel? Untuk pelaporan ada SPT masa PTH final. Jika nihil ya tidak perlu untuk melapor SPT masanya. Dan apabila terdapat kurang bayar yang telah disetorkan maka harus melaporkan untuk SPT masa finalnya. Apabila kurang bayar dan telah disetorkan maka dianggap sudah bayar sama dengan lapor. Iya, bayar sama dengan lapor. Dan yang ketiga untuk SPT tahunannya ada atau tidak ada pajak yang terutang, kamu tetap wajib lapor. Tahun berikutnya paling lambat tanggal 31 Maret. Nah, jadi demikian materi kita kawan pajak sudah lengkap, mulai dari hak, kewajiban, kemudian subjeknya, objeknya, tarifnya, cara bayarnya, dan cara lapornya, plus termasuk hadiahnya tadi diselipin di depan sudah. Nah, sekarang Taxmin udah mulai kasih kode nih, Pak, masih ada satu lagi hadiahnya. Apa sih Taxmin hadiahnya, Min? Ayo Min, ini Min. Sekaligus menutup acara kita. Nah, bagus banget ini. Ini isinya apa ya? Ada tas. Kita buka boleh ya Min ya? Boleh. Kita buka tasnya. Masya Allah. Isinya lunchbox kawan pajak. Ya. Lunchbox anti lapar buat bawa bekal dari rumah. Lengkap sama tas-tasnya anti hujan, anti badai. Ya, anti hujan, anti badai. Siapkan jempolmu. Ya, jempolmu 35 orang masih berkesempatan. Berapa? Yang mau ikut ini kuis ini? Yang masih bertahan 25. Jadi probabilitasnya makin besar lagi untuk dapat lunchbox. Ayo, satpam juga boleh ikut. Satpamnya udah ngarep-ngarep aja di depan kita ini. Boleh ikut, silakan siapkan jempolmu ya. Nanti hadiahnya adalah lunchbox. Oke, pertanyaan apa Mbak Amel? Pertanyaannya tadi sudah disebutkan berapa tarif? Oh iya, tarif PPH pembuat konten kreator jika omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun. Di bawah ya. Berapa tarif
Berapa tarifnya? Ya, penghasilan setahunnya kurang Di bawah, dari ya. 4,8 miliar. Ayo, cepat. Kayaknya udah dapat Pak. Udah dapat. Pak. Min, udah dapat Min. Wah, Siap Taxmin kita ini banget. gercep banget ini. Gercep. Gercep banget di Taxmin kita. Siap Udah banget, ganteng ya. Taxmin. Udah ganteng, Udah. masih single. Aduh, coba mau Yang lihat dateng. kawan pasti mau cari mantu boleh lah hubungin kita ya. Taxminnya masih single di High sini quality ya Pak. High quality jomblo. Ngapain malu-malu Min? Ini pemenangnya adalah Yakti Ambar _ SR. Tepuk tangan ya. Ibu Yakti Ambar, ibu kayaknya nih Ibu Yakti ya. Selamat, nanti lunchbox-nya akan dikirim melalui pos ke alamat Anda. Jangan lupa dihubungi sama Taxmin, jangan diblok ya. Karena nanti akan dilanjutkan dengan pengiriman barang. Oke. Terima kasih kawan pajak. Materi kita hari ini udah cukup. Silakan di closing statement dari Kak Amel. Di closing kawan pajak. Baik, demikian acara Rebowan hari ini. Sampai ketemu kembali di hari dan jam yang sama minggu depan. Masih di seri Pajak Profesi. Ya, Pajak Pak, Profesi. ya. Kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya. Profesi apa yang mau dibahas? betul. Siapa tahu kawan pajak kalau mau ngide ketik aja ya. Saya pengen tahu, Min, tolong dong pajak atas profesi apa? Ya. Nanti siapa tahu kita bisa bantu untuk ditayangkan di periode berikutnya, di Rabuan kita berikutnya. Ya, kalau Anda penasaran terkait pajak atas apa, ketik di situ, ketik di kolom komentar. Nanti Taxmin akan memasukkan ke tim penyuluh, kita akan bahas. Oke. Tidak lupa kami ingatkan untuk saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan bisa melalui portal DJP di www.pajak.go.id atau bisa melalui krim pajak di 1.500 200. Dan jangan lupa kawan pajak follow IG dan Twitter KPPPMA1 di @pajakpma1. @pajakpma1. Oke. Akhirnya kami para narasumber, saya dan Pak Tony, Taxmin, supporting semuanya, tim supporting edukasi KPPPMA1 pamit undur diri. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun nih kawan pajak. Sungguhlah manis buahku ini. Cakep. Buahku ini dimakan dengan cepat. Artinya? Berakhir sudah acara ini. Semoga bisa memberi manfaat. Maaf jika ada ketidaksempurnaan pada acara kali ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu kawan pajak di episode berikutnya. Terima kasih.